Salam jumpa di channel YouTube Kosrela Solala. Semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat serta lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Tetap semangat ya. Video pembelajaran kali ini yaitu Ayo Belajar Matematika Bab 5, Pengumpulan dan Penyajian Data. Pokok bahasannya penyajian data dalam bentuk tabel. Pustaka Buku Matematika kelas 5 halaman 213 sampai 217 serta dari sumber lainnya. Namun, sebelum dilanjutkan, jangan lupa ya, tekan like, tekan subscribe bagi yang belum, tekan lonceng untuk dapat notifikasi video-video terbaru. Selamat menyimak. Kita masuk pada pembahasan penyajian data dalam bentuk tabel halaman 213. Perhatikan gambar berikut. Keterangannya, Edo menuliskan daftar golongan darah teman-temannya. Edo menanya satu persatu, kemudian menuliskan di sebuah kertas. Golongan darah dari teman-temannya terdiri atas A, B, AB, dan O. Apabila kita menginginkan data semua siswa tentang golongan darah, maka data tersebut dapat mewakili. Namun, kamu menginginkan beberapa siswa yang memiliki golongan darah A, B, AB, atau O. Oleh karena itu, daftar di atas masih sulit untuk membacanya. Sedangkan penyajian data sangat penting agar mudah untuk membacanya. Contoh daftar golongan darah yang telah dilakukan oleh Edo. Penyajian data halaman 214. Daftar golongan darah di halaman 213 dapat disajikan dalam berbagai tabel. Apabila bentuk di atas dibuat dalam bentuk tabel dengan memberikan garis kolom dan baris, akan menjadi bentuk sebagai berikut. Kita lihat tabel data. Daftar golongan darah siswa kelas 5 terdiri dari 3 kolom. Kolom pertama untuk nomor, kolom kedua untuk nama siswa, dan kolom ketiga untuk golongan darah. Bentuk tabel di samping, keuntungannya adalah kita sangat mudah untuk melihat banyaknya siswa kelas 5, yaitu ditunjukkan pada kolom nomor. Pada tabel tersebut terlihat banyaknya siswa, ada 30 siswa. Namun, kelemahannya adalah apabila ingin mengetahui banyaknya siswa dengan golongan darah tertentu, masih terus menghitung satu persatu. Misalkan, berapa anak yang memiliki golongan darah A? Data dapat dilihat dari anak-anak yang memiliki golongan darah A, yaitu Beni, Arin, Pandu, Jaki, Putri, Ahsin, Mahmud, Ahmad, Sheila, Umar, Wali, dan Panji.
Penyajian data halaman 215. Daftar golongan darah di halaman 214 dapat dibuat tabel dalam bentuk lain, seperti contoh berikut. Berdasarkan tabel di samping, kita sangat mudah melihat siapa saja anak dan banyaknya yang memiliki golongan darah A, B, AB, dan O. Pada kolom nomor akan menentukan banyaknya golongan darah, yaitu ada 4 golongan. 1. Golongan darah A ada 12 anak. 2. Golongan darah B ada 7 anak. 3. Golongan darah AB ada 3 anak. 4. Golongan darah O ada 8 anak. Apabila daftar golongan darah di atas menginginkan banyak siswa masing-masing golongan darah, maka dapat dibuat tabel seperti berikut. Kita lihat tabel dalam bentuk lain, terdiri dari 3 kolom. Kolom pertama untuk nomor, kolom kedua untuk golongan darah, dan kolom ketiga untuk banyaknya siswa atau frekuensi. Dan di bawah tercantum jumlah dari keseluruhan siswa. Penyajian data halaman 216. Pada tabel di samping atau halaman 215, pada kolom nomor menyatakan banyaknya golongan darah, yaitu ada 4 golongan darah. Banyaknya siswa yang memiliki golongan darah A, B, AB, dan O terdapat pada kolom banyak siswa atau disebut frekuensi. Tabel dengan kolom frekuensi disebut tabel frekuensi. Pada tabel frekuensi, pada kolom bawah kanan menunjukkan jumlah. Jumlah di sini adalah banyaknya siswa kelas 5, yaitu 30 anak. Tabel frekuensi sering digunakan untuk menyajikan data dari kelompok tertentu karena mudah untuk melihat informasi secara keseluruhan. Namun, untuk melihat secara detail atau rinci diperlukan data tambahan. Kita masuk pada penjelasan membaca dan menafsirkan tabel halaman 216. Perhatikan tabel frekuensi berikut. Kita lihat sebuah tabel daftar golongan darah siswa kelas 5. Di sana tercantum 3 kolom. Kolom pertama untuk nomor, kolom kedua untuk golongan darah, dan kolom ketiga banyak siswa atau frekuensi. Dan di bawah atau paling bawah yaitu jumlah. Berdasarkan tabel di atas dapat diperoleh informasi sebagai berikut. Siswa yang memiliki golongan darah A ada 12 anak. Siswa yang memiliki golongan darah B ada 7 anak. Siswa yang memiliki golongan darah AB ada 3 anak. Dan siswa yang memiliki golongan darah O ada 8 anak. Ingat, penyajian data dalam bentuk tabel untuk memudahkan membuat tabel data diurutkan terlebih dahulu. Kemudian dikelompokkan data yang sama untuk menentukan frekuensi. Kita langsung masuk pada contoh soal. Hasil ulangan materi penyajian data pada pelajaran matematika siswa kelas 5 diperoleh hasil sebagai berikut. Kita lihat nilai-nilai dari hasil ulangan. Ada yang 95, ada yang 85, ada yang 65, dan seterusnya. Pertanyaannya,
Buatlah tabel frekuensi dari data di halaman 216. Tentukan nilai tertinggi dan terendah. Berapa anak yang mendapat nilai di atas 75? Maka penyelesaiannya, untuk mempermudah data diurutkan dari yang paling terkecil atau dari yang paling kecil dulu. Diperoleh hasil sebagai berikut. Kita lihat dari data di atas dapat dikelompokkan siswa dengan nilai yang sama sebagai berikut. Ada yang nilai 65, ada 2 anak. Nilai 70 ada 5 anak. Nilai 75 ada 9 anak. Nilai 80 ada 3 anak. Nilai 85 ada 4 anak. Nilai 90 ada 3 anak dan nilai 95 ada 4 anak. Data terurut di atas dapat dibuat tabel frekuensi sebagai berikut. Hasil post-test materi penyajian data mata pelajaran matematika kelas 5 SD Nusantara 01. Dari tabel ini terdiri dari 3 kolom. Kolom pertama untuk nomor, kolom kedua untuk nilai, kolom ketiga banyak siswa atau frekuensi, dan paling bawah adalah untuk jumlah. Nilai tertinggi adalah 95 dan nilai terendah adalah 65. Anak yang mendapat nilai di atas 75 adalah anak yang mendapat nilai 80 ada 3, anak yang mendapat nilai 85 ada 4, anak yang mendapat nilai 90 ada 3, anak yang mendapat nilai 95 ada 4. Jadi, anak yang mendapat nilai di atas 75 adalah 3 tambah 4 tambah 3 tambah 4 sama dengan 14 anak. Demikian penjelasan tentang penyajian data dalam bentuk tabel. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dimengerti dan untuk selanjutnya dapat dipahami. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada saran atau pertanyaan, silahkan menulis di kolom komentar ya. Senang belajar matematika. Sampai jumpa.